statement Doktif yang disela oleh JPU. Nah, setelah disela itu, Doktif nggak dikasih ngomong lagi jika pembahasan masih sama. Jadi JPU itu ngerer statementnya ke yang lain gitu. Jadi Doktif itu wajib jawab. Nah, mungkin pihak Niki tadi emosi di awal-awal. Nah, itulah makanya tadi ada huru-hara sampai Niki teriak-teriak, sampai pengacaranya nunjuk-nunjuk ke sana sini, sampai hakim sama JPU hampir chaos lah di situ tadi itu. Dan saya dengar tadi kayaknya ada bully secara fisik ke JPU atau hakim tadi, saya dengar gitu. Nah, terus Nikita itu dia langsung memohon supaya flash disk yang kemarin itu kan diputar gitu. Jadi dia minta, tolonglah Pak Jaksa putar flash disk saya karena itu penting banget. Hai, belum balik. Nah, tolong Pak Hakim diputar, ini penting banget, saya mau ini diputar gitu. Putarlah flash disk saya, ini ada rekaman dari saudara timnya Reja Gladys terhadap jaksa, JPU atau penyidik gitu kan. Nah terus tidak, saya tidak mau flash itu diputar, kata jaksa, kata hakim. Tidak, kita tidak izinkan, tolong yang mulia, tolong diputarkan. Hakimnya emosi, itulah tadi tunjuk-tunjukkan sampai diskor. Nah, habis diskor, sidangnya lanjut lagi. Nah, pembelaan Doktif, dia jadi saksi, terus solot-solotan lagi. Dan tadi itu jadi Nikita itu kan pengacaranya ngajuin supaya Nikita itu bisa diperiksa. Kenapa? Karena kan Nikita sakit. Nah, jadi tadinya Nikita itu kalau dari pengacara Dokter Reja tukar pikir nama saya, maksud dia supaya Nikita ini bisa berobat ke rumah sakit pilihan sendiri, ya kan? Supaya apa? Supaya bisa ketemu keluarga, gitu kan? Ternyata strategi itu mungkin tidak disetujui oleh si hakim. Akhirnya hakim, oke, sidang ini di stop, Nikita itu boleh melakukan pemeriksaan diri ke dokter, tapi rumah sakitnya itu pilihan kami. Nah, sejak mendengar itu Nikita kayak down, kayaknya Nikita maunya rumah sakitnya yang pilihan sendiri. Karena kan kalau pilihan sendiri kan bisa lebih agak bebas gitu kan. Tapi kalau misalnya rumah sakit pilihan dari si hakim pengadilan, nah maka Niki dikawal gitu, jadi tetap penjagaan ketat. Jadi tadi si Niki dikasih waktu dari jam 5 sampai jam 9 harus melakukan pemeriksaan di rumah sakit yang dipilih oleh pengadilan. Tidak boleh pilihan sendiri. Nah, Niki langsung kayak down. Dia mohon-mohon nangis. Yang mulia, saya mau hari ini sidang dilanjutkan. Yang mulia, saya mau sidang dilanjutkan. Gak apa-apa, saya masih kuat. Saya nggak mau pemeriksa, tolong yang mulia. Dia sampai nangis. Terus audiens di belakang juga nangis kan. Akhirnya dengan tegas si hakim bilang, tidak, hari ini sidang ditunda. Kamu harus melakukan pemeriksaan di rumah sakit yang kita pilih, batasnya sampai jam 9. Nah, mudah-mudahan surat sakitnya memang terbukti kalau kita ada nggak enak badan, karena kalau misalnya nanti terbukti sehat kan nanti dikira bohong, vonisnya Niki agak nambah gitu. Jadi tadi si Niki ambruk pingsan, dibawa keluar rame banget tadi. Tetap pihak hakim dengan tegas, tidak, sidang ini tidak boleh dilanjutkan. Pokoknya kamu harus berobat ke rumah sakit dan rumah sakitnya harus pilihan pengadilan dan dikawal ketat. Gitu ceritanya. Waduh, kalau adik saya begitu saya nangis itu. Nah, jadi ya namanya perempuan ya, punya anak 3 ya kan. Waduh, makanya itu dari awal tuh saya selalu bilang mau ke media, kalau bisa legowo aja gitu. Karena kalau kita legowo dan kita nggak huru-hara, ancaman hukumannya kayak si ini, Mira Hayati 10 tahun jadi 10 bulan. Nah, ini kalau udah begini susah. Ini banyak pengacara, ada juga 2 jenderal bilang ke saya yang mantau kasus ini. Terus dari orang-orang ahli hukum kayak Bang Pablo Benua aja bilang, ini ancaman tuntutan hukumannya bisa 12 tahun, vonisnya bisa 8 tahun, karena udah jontok-jontokan sama antar terdakwa dengan hakim dan JPU, udah jontok-jontokan tapi tidak sentuh, paham nggak maksudnya? Adu bacot gitu. Nah jadi kalau udah seperti ini, jadi
agak susah diringankan. Tadinya saya selalu bilang kasih statement, ini bisa diringankan, tidak bisa bebas, bisa diringankan. Tapi dengan adanya huru hara ini, diringankan sudah tidak mungkin. Karena hakim menilai selalu banyak drama gitu. Jadi kalau sedih ya sedih banget, tapi ini ya mau gimana gitu. Makanya gini, saya bilang oke, seharusnya kan penasihatnya ngasih tahu juga ya. Ini saran aja. Seharusnya kalau saya jadi Niki, walaupun saya artis nih, misalnya saya Niki nih, saya artis nih, ya saya kan artis bagi penggemar saya, bagi fans saya kan. Jadi kalau misalnya saya mendramatisir, sakit, sedih, fans saya pasti akan mendukung saya. Tapi ini kan pengadilan. Pengadilan itu, dia itu selain orang sekolahan, dia bukan fans artis-artis terkait. Makanya ketika ada artis masuk menjadi terdakwa, diperlakukan ya seperti orang biasa, semuanya sama rata gitu. Jadi maksud saya, kalau sudah di pengadilan ya kita memposisikan kita bukan artis. Kita yang harus memelas, kita harus baik, kita harus berperilaku baik. Kenapa? Supaya nanti ancaman hukuman kita itu tidak panjang gitu. Tapi nggak tahu nih entah kenapa, mungkin karena banyak fans juga, terus Niki merasa dia artis, jadi merasa mungkin gua bisa dibedain nih. Ternyata enggak, semuanya sama di mata hukum gitu. Apalagi ini ancaman hukumannya 20-30 tahun gitu. Jadi kalau menurut saya jangan busung dada lagi. Kalau nanti busung dada, takutnya nanti 15 tahun ketok palu, seru ya kan, kasihan anak gitu.